Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam video ini, kita akan membahas bab 7 materi pendidikan agama Islam kelas 9 yang terkait dengan beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Bab 7 membahas tentang qada, qadar, dan takdir. Marilah kita simak pembahasan dari bagian-bagian tersebut. Qada secara bahasa memiliki arti hukum, keputusan, ketetapan, dan kehendak. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Qadar secara bahasa mempunyai arti kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah, qadar mempunyai arti perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradah atau kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas ibni Malik annahu qala innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi wa malakan fayaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqah ay rabbi mudghah fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan qala al malaku ay rabbi zakarun aw unsa saqiyun aw sa'idun famar rizqu famal ajalu fayuktaba kadzalika fi batni ummihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, diriwayatkan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim, dan malaikat pun berkata, Wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, Wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membuat keputusan untuk menciptakan menjadi manusia, maka malaikat berkata, Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iman kepada
takdir Allah berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rizki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq mempunyai arti, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha dan hasilnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait takdir mu'allaq, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Adapun takdir mubram, yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Terkait hal ini, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-34. Contoh dari takdir mu'allaq yaitu kepandaian, kesehatan, kemakmuran. Adapun contoh dari takdir mubram yaitu jenis kelamin, ajal, usia, kiamat, dan lain-lain. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah yaitu dapat menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan selalu bersyukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Terima kasih telah belajar bersama El-Malka. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video pelajaran selanjutnya.